Jadi tuduhan-tuduhan radikalisme ini menurut saya itu kejam, keji. Udah stop itu. Karena kalau nggak saya bayangkan di Republik ini orang-orang baik akan hilang, tetapi hanya pempitnah yang kemudian kita pelihara. Yang kedua, kalau tadi dari secara hukum, yang kedua memang ada unsur kecurigaan yang bisa kita lihat secara politis. Kenapa? Karena tes wawasan kebangsaan ini seakan-akan dipaksakan, ya. Kalau kita paham pembentukan ini kan keluarnya dari peraturan komisioner KPK. Katakanlah misalnya Novel Baswedan, karena misalnya salah satu dituduh, dia ini lulusan AKABRI loh. Dia ketika dia memilih mengundurkan diri dari kepolisian, masuk kepada KPK sebagai independen, kemudian mereka diseleksi orang-orang terbaik, dan dalam proses perjalanan tiba-tiba dituduh radikal. Menurut saya, ini bukan karakter Pancasilais menurut saya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Para koruptor berterima kasih pada Jokowi telah membantu melemahkan KPK. Indonesia menjadi surga koruptor di era Joko Widodo setelah adanya pelemahan KPK melalui Undang-Undang dan Rekayasa Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK bagi pegawai lembaga anti rasuah itu yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Demikian yang dikatakan oleh pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataannya pada hari Senin 17 Mei. Para koruptor berterima kasih pada Jokowi yang telah melemahkan KPK. Begitu ungkapnya. Kata Muslim, pelemahan KPK ditambah pemilu berbiaya tinggi makin membuat politisi makin leluasa melakukan koruptor. Para politisi yang ingin membalikkan modal sangat senang dengan pelemahan KPK. Makanya politisi DPR mendukung pelemahan KPK. Jelas Muslim. Muslim mengatakan publik bisa menilai janji Jokowi untuk menguatkan KPK tidak terbukti. Jokowi mengingkari janjinya untuk menguatkan KPK dan tidak mendukung dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, ia juga menyebut baik para guru besar yang menolak TWK bagi pegawai KPK. Guru besar pun sudah turun, tinggal mahasiswa, buruh dan rakyat bersatu menolak pelemahan KPK. Ini menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Pungkas Muslim. Bahkan Dewan Pengawas KPK pun juga belum mengetahui bahwa 75 pegawainya dipecat oleh Firly Bahuri. Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris belum mengetahui soal SK pimpinan KPK terkait penonaktifan 75 pegawai lembaga anti rasuah. Saya nggak tahu, ujar Haris pada redaksi saat dikonfirmasi hari Selasa 11 Mei yang lalu. Dalam surat keputusan itu, pekerjaan 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK dikembalikan pada pimpinannya masing-masing. Surat itu juga menyebut salinnya diberikan pada Dewas KPK, namun Haris mengatakan belum bisa memberikan komentar. Sebelumnya beredar surat keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Tugas 75 pegawai itu diserahkan pada pimpinan KPK masing-masing. Penyidik KPK Novel Baswedan membenarkan surat tersebut. Novel juga menilai Ketua KPK Firly Bahuri sedang menzalimi karyawannya. Menurut saya itu adalah tindakan Ketua KPK Firly Bahuri yang sewenang-wenang, kata Novel melalui keterangan tertulisnya pada hari Selasa 11 Mei. Selain itu, Direktur Pembinaan Jaringan Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko juga menyatakan banyak pegawai gagal dalam TWK karena alasan yang tidak masuk akal. Koko, sapaan Sujanarko, menyebut salah satu pegawai gagal karena dianggap bertentangan dengan pimpinan KPK. Pertama adalah dianggap selalu bertentangan dengan pimpinan, padahal yang bersangkutan belum pernah ada data pengaduan di pengawasan internal. Belum pernah ada pemeriksaan etik internal, ucap Koko di kantor Dewas KPK Jakarta Selatan Senin 17 Mei. Koko juga mengaku mengetahui hal itu dari Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan, tetapi ia enggan menyebut orang yang gagal karena bertentangan dengan pimpinan KPK itu. Lalu ia juga menambahkan ada juga yang gagal karena dinilai punya pikiran yang liberal. Ia mengaku bingung dengan alasan tersebut. Bisa dibayangkan orang baru berpikir itu sudah dihukum, ini melanggar hak asasi manusia. Seperti diketahui, TWK pegawai KPK menuai polemik lantaran membuat soal yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemberantasan korupsi. Di antara pertanyaan yang muncul yakni pandangan pegawai seputar FPI
Habib Rizik Syihab, HTI, alasan belum menikah, kesediaan menjadi istri kedua, doa kunut dalam sholat hingga LGBT. TWK yang diikuti 1.351 pegawai itu sukses menyingkirkan 75 pegawai berintegritas, misal penyidik senior Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo Harahap, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Giri Suprabdiono, dan Kasatgas KPK Harun Al-Rashid. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan tes tersebut. Terkait pembebas tugasan ini, Joko Widodo mengatakan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tidak lulus tes. Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah perbaikan KPK baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta-merta jadi dasar diberhentikannya 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes, kata Jokowi saat hari Senin 17 Mei. Geger, ternyata pegawai KPK yang tidak lolos tes kebangsaan sedang menangani kasus korupsi bansos. Di antara 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK, ada beberapa nama Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Supradiono. Dalam diskusi daring, polemik MNC Trijaya bertajuk Dramaturgi KPK pada hari Sabtu 8 Mei. Menurut Giri, total ada 9 Kasatgas KPK yang tidak lolos TWK untuk proses peralihan status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Hampir semua Kasatgas yang berasal dari KPK, 7 Kasatgas penyidikan dan 2 Kasatgas di penyelidikan juga bagian dari 75 itu tadi. Giri sendiri adalah salah satu pegawai yang ikut tidak lolos TWK tersebut. Selain dirinya ada nama penyidik Novel Baswedan, penyidik Ambarita Damani, dan penyelidik Rizwin. Kemudian ada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antara Komisi dan Instansi, Suyanarko, Kepala Bagian Perencanaan dan juga Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang, serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Heri Muryanto, dan seluruh pengurus inti dari wadah pegawai, dan ada beberapa orang yang memang kita sudah cukup kenal baik. Giri juga bahkan menyebut pegawai KPK yang tidak lolos tes kasus-kasus korupsi seperti korupsi bansos serta korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa penyidik sebetulnya sedang menangani kasus-kasus yang besar. Giri memberikan contoh seperti penyidik Andri Nainggolan yang sedang menangani kasus korupsi terkait dengan bansos. Lalu Novel Baswedan yang tengah menangani kasus korupsi di KKP. Saya yakin dengan common sense yang ada dari 9 Kasatgas yang ada pasti membahayakan kelangsungan dari penanganan kasus itu. Informasi soal nama-nama pegawai KPK yang tidak lolos itu Giri dapatkan lewat perbincangan informal. Ia menyebut sampai saat ini pimpinan KPK belum membuat pengumuman resmi daftar nama pegawai yang tidak lolos TWK. Secara formal belum, tetapi sudah dibuka dan diperlihatkan pada pegawai. Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan kecurigaannya tidak lulusnya 75 pegawai lembaga anti rasuah tersebut. Abraham Samad mengatakan ada skenario untuk bersih-bersih sejak revisi Undang-Undang KPK yang sah pada 2019. Tes wawasan kebangsaan ini jangan-jangan memang bertujuan menyingkirkan 75 orang ini. Kenapa ada dugaan begitu? Karena saya tahu persis bahwa 75 orang itu dikenal tanpa kompromi memberantas korupsi. Tanpa pandang bulu, orang-orang yang kita harapkan masih bisa menjaga marwah KPK. Ia mengaku yakin pegawai-pegawai yang tidak lolos TWK adalah orang yang berintegritas dan tidak mau berkompromi dengan koruptor. Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka semua ini disingkirkan. Apakah masih ada OTT sekelas menteri? Apakah masih ada OTT yang mencengangkan? Apakah masih ada pemberantasan korupsi yang kita harapkan bila mereka semua tidak ada? Imbu Abraham Samad. Seperti diketahui, 75 pegawai KPK ini adalah sebagian dari 1.351 orang yang ikut dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Sampai saat ini, KPK juga belum membuka daftar orang-orang yang tidak lolos. Kita ingin pastikan bahwa kita menjunjung tinggi hormati penegak hukum, hormati HAM, karena kalau kami umumkan tentu akan berdampak pada anak, istri, keluarga, cucu di kampung halamannya. Kami bukan memiliki cara kerja seperti itu, kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam jumpa pers Rabu 5 Mei.